Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggraini dari kelas MPPIA, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi yang berjudul Perancangan Antarmuka Pengguna pada e-learning SMKN12 dengan metode Human Centered Design. Yang pertama, untuk bab pendahuluannya, yang pertama adalah latar belakang. Jadi, latar belakang dari disusunnya proposal ini, yang pertama itu siswa masih kesulitan dalam mengakses e-learning karena tampilannya polos. Yang kedua, tata letak yang kurang rapi jika diakses melalui smartphone sehingga sulit dalam menemukan informasi. Nah, dari kedua hal tersebut akan mempengaruhi intensitas siswa dalam mengakses e-learning dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi motivasi belajar siswa yang semakin menurun dan membuat siswa enggan untuk mengaksesnya lagi. Nah, yang kedua ada rumusan masalah. Yang rumusan masalah dari latar belakang tersebut, yang pertama, bagaimana hasil dari pembuatan rancangan tampilan antarmuka pengguna yang berupa prototype dan menggunakan metode Human Centered Design. Terus yang kedua, bagaimana hasil pengujian usability dari tampilan rancangan antarmuka pengguna dengan menggunakan evaluasi heuristik for e-learning dan kuesioner sistem usability scale. Nah, yang ketiga, bagaimana rancangan yang telah dibuat tadi dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan menggunakan pengujian angkat motivasi. Nah, tujuan dari rumusan masalah tadi, yang pertama, dapat merancang tampilan antarmuka pengguna atau user interface. Yang kedua, dapat melakukan evaluasi usability menggunakan evaluasi heuristic for learning dengan melibatkan pengguna dengan menggunakan evaluasi sistem usability skill atau SUS pada rancangan antarmuka berupa prototipe aplikasi mobile learning. Yang ketiga, dapat lebih memotivasi siswa dalam belajar. Nah, manfaatnya yang pertama, dapat membantu sekolah menengah kejuruan SMK 12 Malang dalam memberikan gambaran rancangan antarmuka pengguna atau user interface. Yang kedua, membantu SMK Negeri 12 Malang untuk mengetahui nilai kegunaan atau usability dari rancangan antarmuka atau user interface. Yang ketiga, membantu SMK Negeri 12 Malang mengetahui tingkat motivasi belajar siswa pada saat menggunakan mobile learning. Nah, untuk batasan-batasan masalahnya, yang pertama, objek penelitiannya itu dilakukan hanya di SMK Negeri 12 Malang. Terus yang kedua, penelitian ini digunakan untuk merancang mobile learning hingga tahap prototipe saja, tidak sampai tahap implementasi. Lalu yang ketiga, desain antarmukanya yang dirancang itu hanya berupa mobile atau aplikasi mobile. Lalu yang keempat, pembuatan rancangan desainnya berfokus pada tampilan user saja, tampilan siswa saja. Terus yang terakhir, penelitian ini menggunakan evaluasi heuristik for e-learning dan sistem usability scale sebagai metode pengujiannya. Nah, untuk sistematika pembahasannya, yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika pembahasan penelitian. Lalu yang kedua adalah landasan kepustakaan. Di sini membahas tentang kajian teori penelitiannya, lalu menggunakan metode apa, lalu juga konsep-konsep yang berkaitan dengan topik permasalahan penelitian. Lalu juga membahas tentang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu yang bab 3 metodologi, itu membahas tentang metode dan langkah-langkah dalam yang dilakukan oleh peneliti dalam menyelesaikan proses penelitian. Nah, selanjutnya ada bab 2 atau landasan kepustakaan. Nah, untuk kajian pustakanya sendiri, eh, dari penelitian sebelumnya itu terdapat peneliti yang berjudul Perancangan Antarmuka Pengguna Aplikasi Mobile Learning pada Mata Pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar dengan metode Human Centered Design yang studi kasusnya itu kelas 10 TKJ SMKN 1 dalam Mojokerto. Nah, hasil dari penelitian tadi itu memberikan rancangan desain solusi yang berupa mobile learning. Nah, terus lalu yang ketiga juga menggunakan metode Human Centered Design dengan dilakukan evaluasi heuristik di mana penelitian ini menggunakan metode yang serupa dengan penelitian yang akan diteliti.
Nah, selanjutnya ada profil dari SMK Negeri 12 Malang. Jadi, untuk bidang keahliannya itu ada teknologi manufaktur dan rekayasa, teknologi informasi, bisnis dan manajemen, seni dan ekonomi kreatif dan pariwisata. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Pahlawan, Balearjosari, Malang. Untuk status dan akreditasinya berstatus negeri dan terakreditasi A. Lalu untuk websitenya juga tertera di layar. Nah, selanjutnya untuk dasar teori. Jadi yang pertama, eh, di dasar teori membahas tentang perancangan. Nah, perancangan itu apa sih perancangan itu adalah penggambaran, perencanaan, dan pemodelan sketsa dari rancangan antarmuka yang akan dibuat. Lalu eh, juga membahas tentang mobile learning. Jadi mobile learning itu secara singkat itu adalah menyampaikan materi pembelajaran elektronik melalui perangkat mobile. Nah, di dalam mobile learning juga membahas tentang Android. Selanjutnya ada user interface. Nah, user interface atau antarmuka itu bagian yang terpenting dari setiap mobile learning. Jadi, untuk menentukan seberapa mudah pengguna itu dapat melakukan tujuannya saat menggunakan aplikasi mobile learning. Nah, selanjutnya ada prototype. Prototype adalah metode untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara pengguna. Jadi, eh, prototype ini tingkatnya lebih tinggi dari desain user interface-nya saja. Jadi, sudah menuju ke interaksi dalam aplikasinya gitu. Lalu yang kedua ada Human Centered Design atau HCD. Jadi, HCD adalah sebuah framework untuk membuat perancangan sistem informasi yang fokus utamanya adalah pengguna. Lalu ada heuristic evaluation for e-learning. Ini adalah salah satu metode evaluasi usability yang dapat digunakan untuk mencari permasalahan usability pada desain antarmuka pengguna. Lalu yang terakhir ada sistem usability scale. Adalah kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban. Nah, selanjutnya ada bab 3 metodologi. Nah, jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan penelitian atau proses penelitiannya itu yang pertama di literatur. Jadi di sini mengumpulkan referensi-referensi yang sesuai dan terkait topik penelitian yang sudah dilaksanakan, baik berbentuk buku atau jurnal, e-book, artikel, website, dan skripsi. Kebetulan pada penelitian ini saya menggunakan beberapa buku, jurnal, dan skripsi dengan topik permasalahan yang hampir sama. Lalu ada yang kedua menganalisis konteks pengguna. Jadi menganalisisnya dilakukan dengan cara melakukan observasi dengan wawancara kepada siswa SMK Negeri 12 Malang. Lalu yang ketiga ada analisis kebutuhan pengguna. Nah, analisis kebutuhan pengguna ini menspesifikkan sebenarnya kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ada perancangan desain solusi. Jadi, perancangannya itu eh, yang pertama membuat wireframe terlebih dahulu. Lalu langsung yang kedua membuat prototype. Nah, untuk yang ketiga evaluasi desain solusi. Setelah prototipenya jadi, prototipenya itu diujikan kepada siswa SMK Negeri 12 Malang. Nah, eh, evaluasinya dilakukan dengan menggunakan dua metode tadi dan juga dengan menggunakan wawancara atau penyebaran kuesioner kepada siswa SMK Negeri 12 Malang. Baik, untuk sekian presentasi dari saya dengan judul Rancangan Antarmuka Pengguna pada e-learning SMK Negeri 12 Malang dengan metode Human Centered Design. Kurang lebihnya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.